Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di mata kuliah Manajemen Proyek Informatika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Work Breakdown Structure atau kita singkat dengan WBS dan Project Time Management. WBS dan Project Time Management ini sangat dibutuhkan ketika kita melaksanakan atau merencanakan sebuah project. Jadi kita bisa membagi atau melakukan breakdown terhadap projectnya kita menjadi bagian-bagian kecil atau tahapan-tahapan kecil yang nantinya bisa dikerjakan secara modular oleh tim atau pelaksana dari projectnya kita. Jadi WBS ini merupakan salah satu teknik yang dapat kita gunakan dalam mengelola sebuah proyek. Jadi pada WBS itu kita membagi proyek yang besar, ya, satu kesatuan proyek itu menjadi bagian-bagian yang spesifik sesuai dengan model pengembangan sistem yang kita gunakan atau model pengembangan proyek yang kita gunakan. Jadi dengan WBS itu kita membagi proyeknya kita ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga bagian-bagian tersebut dapat dikelola oleh eh, PIC atau yang bertanggung jawab terhadap bagian tersebut. Misalnya, seorang manajer teknis dia bertugas mengelola, merencanakan proyeknya, kemudian menganggarkan pembiayaan proyek, kemudian menjadwalkan kegiatan proyek, dan mengendalikan pelaksanaan proyek. Nah, ini misalnya kita bagi menjadi beberapa bagian tadi. Nah, kemudian WBS ini dapat ditampilkan dalam bentuk gambar atau grafik tentang hierarki dari proyek. Jadi misalnya, agar kita mendapatkan sebuah proyek yang bisa diselesaikan, maka kita buat hierarkinya atau gambarnya dari tahapan fase pertama, kemudian fase yang kedua, fase yang ketiga, fase yang keempat. Nah, sebenarnya ini sudah saya jelaskan sedikit kemarin ketika kita mencontohkan penggunaan Trello kemarin. Jadi di Trello kita punya aktivitas apa, di setiap aktivitas itu kita punya list aktivitas kegiatannya atau sub-itemnya. Ya, jadi kita punya beberapa fase kemarin. Fase pertama, kedua, ketiga, mulai dari inisiasi, kemudian perencanaan, kemudian pengembangan, sampai fase penyelesaian atau penyerahan proyek kepada stakeholder atau konsumennya kita. Nah, apa peran dari WBS ini? Jadi dengan menggunakan WBS ini, kita bisa berkomunikasi antar sesama anggota tim dalam proyek. Jadi mereka tahu jelas apa yang akan dikerjakan, itu terlihat di WBS ini. Oh, saya akan melakukan ini, waktunya kapan, kemudian sampai kapan. Kemudian dengan adanya WBS ini bisa memelihara konsistensi dalam pengendalian dan pelaporan proyek. Jadi seorang project manager dia bisa melihat nih perkembangan dari proyeknya. Jadi misalnya tim A sedang melakukan apa, sudah sampai mana, kemudian eh, kapan selesai untuk bagiannya mereka. Dan manfaatnya tentu dengan adanya WBS ini bisa mengurangi kekompleksan dari proyek yang sedang kita gunakan, yang kita kembangkan. Jadi eh, dengan kita membagi setiap pekerjaannya kita itu menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dihandle oleh PIC tertentu, maka kompleksitas dari proyeknya kita itu bisa lebih kita sederhanakan. Ya, kita bisa melihat bahwa sebuah proyek yang besar yang punya tingkat kerumitan, ketika misalnya kita urai menjadi bagian-bagian kecil, itu akan lebih mudah untuk diselesaikan. Selain itu, dengan adanya WBS ini memudahkan kita sebagai project manager atau pemilik project atau software host pemilik software house untuk melakukan penjadwalan dan pengendalian. Jadi kita jadwalkan fase 1 misalnya user requirement, aktivitasnya apa saja, kapan selesainya. Nah, WBS ini sangat diperlukan karena apa? Karena kita dapat menetapkan urutan tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Jadi setiap proyek itu kan ada urutan-urutannya, fase-fasenya gitu ya. Jadi eh, apalagi ketika kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, pasti jelas ada tahapan-tahapan yang harus
selesaikan terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kemudian menciptakan sense of urgency. Jadi kita tahu mana nih pekerjaan yang menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau kita misalnya menggunakan WBS ini. Kemudian dapat mencegah pergeseran cakupan. Nah, dari sini kan kita bisa lihat skupnya kita, skup pekerjaannya kita kan akan bisa terlihat ketika kita membuat sebuah WBS, kemudian kita sampaikan nih ke kliennya kita bahwa oh ini skupnya atau ini hasil ketika kita sudah menerjemahkan apa yang disampaikan oleh kliennya kita. Kemudian dengan adanya WBS ini menyediakan semacam kontrol atau kendali terhadap jalannya project. Nah, WBS ini dapat memudahkan pengelolaan unit pekerjaan. Jadi tadi kan setiap pekerjaan itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau menjadi fase-fase kecil, di dalamnya ada aktivitas yang kita lakukan. Misalnya, saya contohkan misalnya fase user requirement. Di sana ada aktivitas yang kita lakukan apa misalnya? Berkonsultasi dengan klien atau bertemu dengan klien, kemudian melakukan wawancara, kemudian misalnya mengumpulkan data, kemudian aktivitas-aktivitas lain yang ada di fase user requirement. Nah, kemudian yang kedua, pekerjaan itu dapat dikodekan. Jadi kita bisa memberikan kode pekerjaan, ya. Pekerjaannya kode 1, kode 2, kode 3, dan seterusnya. Kemudian dapat direncanakan dan dianggarkan secara pasti. Nah, jadi sebuah proyek itu kan ada awal, kemudian ada akhir. Dengan adanya WBS ini kita bisa merencanakan, oh pekerjaan ini butuh waktu berapa lama, kemudian anggaran yang kita berikan berapa. Kemudian dapat mengukur atau memudahkan kita dalam mengukur kemajuan pelaksanaan dan pemakaian biayanya. Ya, ini apa dengan adanya WBS ini. Kemudian dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Nah, apabila diintegrasikan dengan yang lain akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi, setiap tahapan dalam WBS yang kita buat, yang kita urai tadi, ketika disatukan menjadi sebuah proyek yang sudah kita selesaikan. Nah, ini penggunaan WBS. Nah, bagaimana kita membuat WBS? Jadi, yang pertama adalah kita melakukan dekomposisi setiap fungsi ke dalam subfungsi. Jadi, fungsi-fungsi yang ada di dalam proyeknya kita itu kita dekomposisi. Kita urai ya, kita urai menjadi subfungsi. Ya, jadi misalnya tahapan 1 atau fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, dan seterusnya fase 10 misalnya ya. Nah, setiap fase itu pasti ada fungsinya. Kemudian kita urai lagi menjadi subfungsi. Ya. Jadi menjadi lebih detail nanti. Kemudian lakukan dekomposisi secara iteratif. Jadi dekomposisinya dilakukan secara berulang. Nah, tidak seluruh cabang mempunyai level yang sama. Ya, jadi setiap tahapan itu levelnya tidak sama ya, tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Nah, jika WBS sangat rumit untuk ditampilkan dalam satu peta, maka dipecah setiap level subfungsi dalam peta yang terpisah. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian bangun inisial WBS oleh manajer proyek. Jadi manajer proyek membangun inisialisasi dari work breakdown strukturnya. Jadi semacam outline-nya yang dibuat dulu diinisialisasi terlebih dahulu oleh manajer proyek. Kemudian dikaji dan perbaiki WBS oleh semua kelompok yang berkaitan. Jadi pembuatan WBS ini juga harus melibatkan tim atau orang-orang yang akan terlibat di dalam proyek ini. Jadi mereka bisa menyampaikan, oh pekerjaan ini mereka butuh waktu berapa lama, kemudian butuh dana berapa, gitu ya. Jadi kita harus tetap melibatkan timnya kita di dalam pembuatan WBS ini. Nah, WBS ini akan disepakati oleh seluruh tim. Jadi project manager, kemudian timnya tadi itu akan menyepakati, kemudian klien juga akan menyepakati WBS-nya kita. Jadi mereka tahu jelas nih projectnya kita mulainya kapan, kemudian sudah sampai di mana, kemudian selesainya kapan, mereka bisa tahu jelas projectnya. Kemudian WBS memiliki struktur pohon, jadi dia
memiliki proses memiliki struktur seperti pohon. Pohon itu kan ada akar, ada batang, ada ranting, ada daun gitu ya, ada bagian-bagiannya gitu ya, agar menjadi satu kesatuan pohon. Nah, itu gambaran dari WBS. Nah, urutannya bagaimana ketika kita membuat sebuah work breakdown structure ini. Jadi, yang pertama kita harus tahu project scope-nya dulu, atau scope dari project-nya kita, ruang lingkup dari project-nya kita dulu. Jadi seorang project manager itu harus mengetahui jelas, ya seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa seorang project manager harus tahu scope dari project-nya, karena project itu harus bisa dimulai dan harus bisa diselesaikan. Karena kita dibatasi oleh waktu, biaya, gitu ya. Kemudian nominal dari project-nya kita, kemudian pekerjaannya juga harus jelas. Nah, kemudian ada fasenya. Jadi di bawah scope project, maka kita breakdown menjadi fase. Nah, di dalam setiap fase itu ada unit kerjanya, ya. Nah, unit kerjanya kemudian ada task apa yang dikerjakan di dalam unit kerja tersebut. Jadi kita mendetilkan setiap work unitnya kita menjadi pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh timnya kita. Ini urutan pembuatan dari WBS. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi misalnya project goal-nya membangun sebuah software atau membangun sebuah infrastruktur IT gitu ya. Nah, ada fasenya, fase pertama apa, fase kedua apa, fase ketiga. Nah, jadi berikutnya setelah ada fase, di dalamnya ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Ya. Kemudian di dalam aktivitas tersebut ada task yang kita kerjakan, ya. Apa saja yang kita lakukan. Jadi sini ada fase 1, 2, 3, kemudian activity 2.1, activity 2.2, 2.3, kemudian ada task. Nah, berarti activity 2.2 ini punya tasknya apa saja? Ada 2.21, 2.22, 2.2.3 gitu ya. Atau yang activity 2.1 ini juga punya task juga kalau misalnya ada. Nah, jadi kalau kita lihat kan strukturnya seperti sebuah pohon. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi, contoh WBS berbasis pada hasil atau produk. Jadi, hasilnya apa? Intranetnya. Nah, jadi intranet, kemudian ada web design, ada fasenya apa saja? Ada web design, website design, ya. Kemudian ada homepage desainnya, marketing page-nya, kemudian ada sales page-nya. Jadi berbasis pada produk. Kemudian ini yang ada di dalam web design-nya apa saja? Ada sitemap-nya, ada graphic design, ada programnya. Kemudian homepage design ada apa? Ada teks, ada image, ada hyperlink. Ini ya. Nah, ini yang berbasis pada hasil atau produk. Nah, ini contoh WBS berbasis pada fase ya. Jadi ada fasenya. Nah, setiap fase itu ada level. Level 1, level 0, level 1, level 2, level 3. Ya, kalau misalnya level 1, level 0-nya apa? Intranet project. Jadi ini sebuah projectnya, kemudian ada levelnya. Ada konsep, web design, tahapannya ini, website design, kemudian website development, rollout, kemudian support. Nah, di setiap tahapan itu ada apa istilahnya aktivitas yang kita lakukan. Apa ini? Di level 2, evaluate current system, ya. Kemudian ada define requirement, define specific functionality, define resikonya, kemudian pendekatan manajemen resiko, kemudian develop project plan, kemudian brief web development team, ya. Kemudian ada aktivitas yang dilakukan di dalam level 2-nya. Apa saja tasknya? Nah, ini ada. Kita definisi requirement itu ada define user requirement-nya, define content requirement, define system requirement, define server owner requirement. Nah, ini dari sebuah apa istilahnya aktivitas besarnya kemudian diturunkan menjadi aktivitas kecil yang harus dilakukan. Nah, setiap aktivitas ini di level 3 ini ada yang bertanggung jawab dan kita kasih timeline-nya kapan ini selesai gitu ya. Nah, ini contoh WBS berbasis pada fase proyek. Jadi ada fasenya. Jadi konsep, fasenya 1, konsep, web design, development, website development, rollout, sama support. Nah, nanti support bisa punya aktivitas apa yang dilakukan di bawah support. Jadi kita
mendetilkan atau menguraikan sebuah pekerjaan besar menjadi bagian-bagian kecil ya. Di mana bagian-bagian kecil itu ada bagian-bagian lain yang atau aktivitas lain yang dilakukan. Nah, ini contohnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Microsoft Project, nah seperti ini, sebenarnya kita buat apa? Semacam timeline ya, timeline waktu pekerjaan dari projectnya kita. Hanya saja setiap apa langkah-langkah atau setiap aktivitas ya, misalnya ini setiap fase ya, misalnya dia ada fase konsep, ada web design, website design, website development, rollout, support. Nah, ini kan ada aktivitas yang kita lakukan. Misalnya kalau di fase konsep dia punya tahapan apa? Evaluate current system, waktunya kapan? Mulainya kapan, selesainya kapan? Kemudian define requirement ini ada aktivitas apa? Oh, misalnya define user requirement, waktunya kapan? Kemudian define content requirement. Nah, kalau di sini bisa dilakukan secara paralel. Artinya apa? Dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan gitu ya. Meskipun selesainya tidak sama, ya. Nah, kan kalau kita lihat di sini, oh ternyata untuk define user requirement dia butuh di tanggal 11 Januari sampai 17 Januari selesainya. Tapi content requirement juga dilakukan pada tanggal yang sama, tapi selesainya lebih cepat. Jadi bisa dilakukan secara paralel. Nah, bisa jadi di sini kita menempatkan orang yang berbeda gitu ya. Define user requirement sendiri, define content juga sendiri gitu ya. Define system requirement juga sendiri. Ya. Atau juga misalnya satu tim ini mengerjakan define requirement ini juga bisa. Kemudian define specific functionality. Nah, ini kapan dimulai gitu ya. Jadi dengan menggunakan Microsoft Project itu kan kita bisa menambahkan waktunya kapan gitu ya pelaksanaannya. Kemudian kita mendetilkan setiap fase aktivitasnya apa. Nah, kalau misalnya menggunakan software lain seperti Excel ya juga boleh gitu ya. Ya ini kan hanya penggambaran langkah-langkah yang kita kerjakan di dalam sebuah projectnya kita. Jadi kita punya gambaran, kliennya kita punya gambaran juga kapan project ini bisa diselesaikan. Nah, ini studi kasusnya ya. Studi kasus misalnya suatu proyek pengembangan perangkat lunak sistem informasi menggunakan metode SDLC, yaitu metode waterfall dalam penyelesaian. Nah, kita bisa mengacu fasenya pada metode pengembangan sistemnya kita, waterfall tadi ya. Nah, kita diminta untuk membuat WBS-nya jika proyek diawali dengan persiapan dan diakhiri dengan penyerahan hasil. Nah, jadi kita punya solusi. Yang pertama kita punya asumsi. Ya, asumsi persiapan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan proyek, isinya proposal, dan perjanjian. Ini di perencanaan. Jadi kita buat. Kemudian tahapan waterfall kita punya perencanaan, analisis, kemudian perancangan, pengembangan, dan implementasi. Nah, ini sebenarnya fase. Fase besarnya di dalam perencanaan itu berarti kita bisa menambahkan apa gitu ya. Ya, perencanaan berarti kita bisa ada proposal, perjanjian ada di sana juga gitu. Ya, fase perencanaan. Nah, jadi kita bagi menjadi fase ini, perencanaan. Ya, ini kan tahapan yang ada di dalam waterfall. Kemudian analisis kebutuhan, kemudian perencanaan, perancangan, kemudian ada pengembangan, ada implementasi. Nah, ini fasenya. Kita jadikan 5 fase. Nah, di dalam setiap fase ini kan ada aktivitas atau ada activity dan task yang kita kerjakan. Ini juga analisis juga punya. Yang tanggung jawab siapa? Ya kita buatkan siapa yang bertanggung jawab. Jadi kita menggambarkan setiap tahapan, kemudian setiap tahapan itu ada aktivitas apa saja, ada task apa saja yang dikerjakan, kemudian yang bertanggung jawab siapa, kemudian waktunya kapan gitu ya. Dimulai kapan selesai untuk setiap fase. Nah, ini jadi kalau misalnya ini kita uraikan. Jadi kita kodekan misalnya satu perencanaan. Apa yang dilakukan? Pembuatan proposal 1.1 pembuatan proposal. Kemudian 1.2 penandatanganan proyek. Nah, ini kan fase yang pertama, perencanaan. Kemudian fase yang kedua seperti ini. Oh, misalnya kita fase yang kedua analisis. Nah, analisis kebutuhan itu apa saja yang dilakukan? Ya, ada survei, pengumpulan dokumen, gitu ya, identifikasi kebutuhan SI-nya, identifikasi kebutuhan fungsinya, identifikasi kebutuhan antarmuka, kemudian pemodelan SI-nya, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya proyek sistem informasi atau proyek ya terkaitannya dengan perangkat lunak. Ya. Jadi fase yang kedua adalah analisis kebutuhan. Nah,
Di sini juga sama, dibuat nanti ini dimulai kapan, ya. Nah, ini dibuat menggunakan Microsoft Project atau software yang lain, ya silakan. Menggunakan Excel juga boleh, kalian gunakan table gitu ya. Kemudian setiap aktivitas kalian kasih tanggalnya atau bulannya, kemudian kalian warnai gitu ya. Atau misalnya kalian menggunakan eh, mind map kemarin juga boleh. Nah, kemudian fase yang ketiga, perancangan seperti ini, mulai dari awal. Jadi sebuah pekerjaan besar pengembangan sistem kita bagi menjadi beberapa fase. Di setiap fase itu ada aktivitas. Setiap aktivitas itu punya waktu. Ini pengembangan, ini pemrograman, uji program, uji sistem gitu ya. Kalau misalnya kita gambarkan di dalam sebuah laporan kan ini sebenarnya laporan di bab 4-nya kita ya kan. Hasil dan pembahasan itu kan kita bahas di sini kan. Nah, itu sama sebenarnya. Ya. Jadi ini tahapan project WBS-nya kita. Kemudian implementasi apa yang dilakukan? Instalasi, training, kemudian maintenance. Ya. Nah, sebagai latihan kalian, ya, agar kalian lebih paham terkait dengan WBS ini, jadi ada sebuah project. Jadi saya sebagai klien meminta kalian sebagai software host atau misalnya eh, project manager untuk mengerjakan projectnya saya, yaitu pemasangan infrastruktur jaringan intranet dan internet, dan pengembangan web akademik ya yang akan dilakukan pada sebuah institusi pendidikan. Ya, jadi saya sebagai kliennya kalian ya. Nah, kesepakatan antara institusi dan konsultan adalah atau kalian ya sebagai konsultannya, pelaksanaan dilakukan setelah adanya persetujuan dari proposal yang diajukan. Di dalamnya tersedia pelatihan untuk administrasi jaringan institusi oleh konsultan, hasil berupa pekerjaan jaringan yang sudah terpasang yang ditandai oleh penandatanganan berita acara pencerahan. Nah, silakan kalian buat WBS dari proyek ini, ya. Atau seperti ini saja. Kalau misalnya tidak mau, ini misalnya kalian kemarin kan sudah saya minta untuk membuat sebuah proposal proyek ya. Nah, WBS dari topiknya kalian itu kalian buat, kalian tambahkan di dalam proposalnya kalian itu ada WBS aktivitas yang kalian lakukan di dalam pengembangan proyek yang kalian usulkan kemarin. Ya. Jadi bisa disesuaikan dengan tema proyek masing-masing. Ya, silakan buat asumsi yang sesuai dengan kondisi proyek yang sedang kalian usulkan di tugas proposal proyek manajemen informatikanya. Oke, silakan ditambahkan, kemudian dikumpulkan maksimal minggu depan di LDRU. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini mengenai WBS dan timeline terkait dengan project ya. WBS kemudian manajemen waktu dari projectnya kita. Silakan dikerjakan tugasnya secara berkelompok. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.